Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Al Mizan, biasa dipanggil dengan Kang Mizan. Pemirsa, masalah Pertamina masalah anak perusahaan Pertamina PT Patra Niaga yang direksinya itu sudah ditangkap oleh Kejagung dan beberapa orang lagi jaringannya itu juga ditangkap Kejagung. Isunya terus bergulir, terus dibicarakan di berbagai media dan di berbagai podcast, WA terus berlanjut. Karena ini masalah yang sangat besar, negara dirugikan hampir 1.000 triliun. Dan juga kejadiannya sangat lama, sudah lama, 2018 sampai 2023. Pertanyaannya, kok nggak ada yang tahu? BPK nggak ada yang tahu, Inspektorat nggak ada tahu, KPK nggak ada yang tahu. Kenapa ini berjalan begitu lama, baru sekarang terbongkar ya. Dan yang sekarang yang banyak dibicarakan di media itu masalah oplosan. Ya, RON 90 jadi RON 92, RON 88 jadi 92 dan sebagainya. Ini sebenarnya memang merupakan suatu isu, tapi isu utamanya sebenarnya yang lain adalah masalah penjualan minyak Pertamina ke luar negeri, ekspor, dan pembelian minyak untuk pengisian kilang Pertamina di Indonesia. Nah, yang ini yang sebenarnya yang menjadi masalah utama. Karena apa? Pertamina menjual minyak kita itu diduga ya dengan harga yang terlalu murah di pasaran, dan membeli minyak dari pasar itu yang dikelola oleh PT Patra Niaga itu terlalu mahal. Jadi kita menjual terlalu murah dan membeli terlalu mahal. Estimasinya menurut beberapa sumber yang saya miliki itu sekitar 100 triliun per tahun. Ya. Dan juga kerugian lain yang terjadi akibat kerja PT Patra Niaga ini adalah membengkaknya biaya subsidi BBM. Itu sekitar 62 triliun rupiah. Dan kemudian 65 triliun rupiah. Kemudian kerugian lainnya adalah pengoperasian PT Patra. PT Patra A ini sebenarnya nggak perlu ada, dan kerugian negara sekitar 2 triliun rupiah. Ya. Nah, kalau ini diefisienkan ya, dan ini memang harus diefisienkan, itu sekolah dan kuliah bisa gratis karena uangnya banyak sekali. Itu sudah mencapai 100 triliun 165 167 triliun rupiah ya. Bagaimana sekarang pertanyaannya ya, kita ribut-ribut ya, berantas mafia migas itu sudah dari zaman dulu, dari zaman Indonesia waktu masih menjadi pengekspor minyak ya, zaman Pak Broto dulu sampai sekarang. Pertamina itu kalau tidak rugi untungnya sangat kecil. Baru tahun 2023 ya kalau nggak salah, atau 2022 untung kita itu sekitar 2,2 miliar dolar. Bayangkan, sekarang kita masih mengimpor minyak aja masih untung. Sedangkan zaman-zaman dulu waktu kita surplus masih jadi net eksportir, tidak pernah mencapai keuntungan yang sebesar itu. Jadi sangat tidak efisien, dan ini terus berlanjut sampai puluhan tahun. Presiden berganti presiden, DPR berganti DPR, tapi Pertamina tetap boros. Nah, pertanyaannya sekarang gimana untuk membereskan Pertamina? Sebenarnya gampang sekali untuk membereskannya itu ya. Kita gunakan teknologi digital. Jadi apa yang akan dijual oleh Pertamina, unggah di e-katalognya LKPP, ya, lembaga keuangan, lembaga pembelian pemerintah, lembaga apa itu yang membeli dan menjual barang-barang pemerintah itu, unggah di sana. Di sana dikatakan bahwa Pertamina akan menjual minyak, siapa yang akan membeli harga tertinggi. Yang membeli harga tertinggi itu yang akan terjual, dan yang inilah akan terjadi efisiensi. Sebaliknya, Pertamina juga akan membeli minyak untuk diolah di kilangnya. Nah, ini diumumkan saja di e-katalog itu bahwa
Pertamina akan membeli minyak dengan spesifikasi tertentu. Siapa yang menawarkan harga yang termurah, itu yang dibeli. Jadi nggak perlu repot-repot mengadakan PT Patra dan lain-lain, tender segala, sangat sederhana. Dan yang ini akan menghemat keuangan Pertamina yang menurut estimasi beberapa sumber sekitar 100 triliun rupiah. 100 triliun rupiah. Jadi kalau kita laksanakan ini pendidikan sekolah dan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, sekolah dan kuliah itu bisa digratiskan dengan efisiensi sebesar 167 triliun per tahun ini. Kita ingat jumlah mahasiswa kita itu 10 juta dan jumlah siswa 50 juta orang. Jadi jumlah seluruh siswa dan mahasiswa kita itu adalah 60 juta orang. Yang efisiensi yang ini, efisiensi perbaikan dari Pertamina ini akan mampu membiayai sekolah gratis dan kuliah gratis. Perlu diingat data dari APBN, anggaran pendidikan kita itu sebesar 724 triliun. Sedangkan efisiensi Pertamina kalau dilaksanakan dengan menggunakan e-katalog ini di LKPP, udah ada kita ini perangkatnya, tinggal unggah saja. Efisiensi Pertamina sebesar 167 triliun. Kemudian 165 triliun. Efisiensi kalau PT Patra dibubarkan dan tidak digunakan itu 2 triliun. Jadi total keseluruhannya 167 triliun. Ditambah dengan anggaran APBN 724 triliun, maka anggaran yang tersedia di tahun 2025 adalah 891 triliun. Banyak sekali, dan ini lebih daripada cukup untuk biaya sekolah dan biaya perguruan tinggi. Ini 20-an tahun, kita hampir ratusan tahun yang ini tidak beres-beres. Nah, kalau kita melakukan hal yang sangat sederhana, tidak usah repot-repot memburu ke Antartika, tidak usah repot-repot membuat tim sana, membuat tim sini. Sekarang wajibkan saja ekspor dan impor minyak Pertamina melalui e-katalog LKPP. Pemerintah punya itu. Tinggal unggah, semuanya beres. PT Patra bubarkan saja, tidak ada gunanya. Ini hanya memboroskan keuangan negara saja. Jadi bagaimana hal yang sederhana ini dapat dilaksanakan? Hal yang sederhana ini, sederhana pelaksanaannya, tetapi konflik kepentingan sangat-sangat besar. Yang ini hanya bisa dapat dilaksanakan jika semua kita bersuara. Mahasiswa tetap bersuara, dosen bersuara, guru besar bersuara, guru-guru bersuara, siswa bersuara, dan masyarakat-masyarakat lain bersuara semua. Kalau masyarakat semuanya bersuara, efisiensi Pertamina ini yang sangat sederhana dan mempunyai hasil yang sangat besar ini akan sangat mampu. Tanpa ini, yang sederhana ini tidak akan dilaksanakan karena banyak sekali kepentingan pihak-pihak, para politisi, para pejabat negara, oligarki dan lain-lain berkepentingan untuk makan di Pertamina. Teman saya bilang untuk netek di Pertamina. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.